Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Azhari. Saya mahasiswa Polbangta Medan semester 6 dari jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Saya juga salah satu taruna makmur milik PT Pusri. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai penjaminan mutu pada tanaman kelapa sawit. Nah, tujuan video ini dibuat juga untuk menyelesaikan tugas video kuliah saya dengan mata kuliah penjaminan mutu, dan harapannya video ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk kita yang menonton di video saya kali ini. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas andalan Indonesia yang menghasilkan minyak sawit yang berkualitas tinggi. Namun, untuk mencapai kualitas tersebut, penjaminan mutu tandan buah segar atau TBS menjadi kunci penting. Di industri perkebunan, sistem manajemen mutu merupakan komponen krusial untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Penjaminan mutu tandan buah kelapa sawit sangat penting untuk memastikan kualitas yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikut beberapa alasan mengapa penjaminan mutu TBS itu sangat penting. Yang pertama, tentu meningkatkan kualitas produk. Penjaminan mutu membantu memastikan bahwa TBS yang dipanen memiliki kualitas yang baik, yang pada gilirannya akan menghasilkan minyak sawit dengan kualitas tinggi. Yang kedua, sudah pasti harus bisa memenuhi standar internasional. Banyak pasar internasional memiliki standar kualitas yang ketat untuk produk minyak sawit. Dengan penjaminan mutu yang baik, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar yang penting untuk bisa melakukan ekspor dan juga melakukan daya saing secara global. Nah, selanjutnya efisiensi dalam tingkat produksi. Dengan memastikan bahwa hanya TBS berkualitas tinggi yang dipanen dan diproses, efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Ini dapat mengurangi limbah dan bisa meningkatkan hasil per ton dari TBS. Nah, selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan. Tentu efek dari sawit yang kita hasilkan harus kita tetap pantau terhadap lingkungan yang kita sebabkan. Penjaminan mutu juga dapat membantu dalam praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan memantau dan mengelola kualitas TBS, produsen dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, mutu tandan buah segar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan kita akan membahas apa beberapa faktor tersebut. Yang pertama, kondisi tanaman. Kondisi tanaman ini terkait dengan kesehatan tanaman, varietas, dan usia tanaman. Varietas kelapa sawit yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas TBS yang dihasilkan. Silahkan menggunakan anjuran PPKS untuk memilih varietas yang ingin ditanam. Tanaman yang lebih tua cenderung menghasilkan TBS dengan kualitas yang berbeda dibandingkan tanaman yang lebih muda. Nah, kita juga harus memperhatikan kesehatan tanaman, sebab tanaman yang sehat dan bebas dari penyakit atau hama dapat menghasilkan kualitas TBS yang baik. Nah, selanjutnya faktor praktik budidaya. Apakah budidaya tanaman kelapa sawit itu sudah benar atau belum? Mulai dari pemupukan. Nah, pemupukan yang tepat dan seimbang sangat penting untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk menghasilkan TBS berkualitas tinggi. Nah, tentu tanaman butuh air. Nah, pengairan yang cukup dan tepat waktu membantu tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan TBS yang berkualitas. Dan juga dalam praktik budidaya ini harus bisa menyesuaikan bagaimana pengendalian hama dan penyakit yang baik. Pengendalian yang efektif terhadap hama dan penyakit dapat mencegah kerusakan pada TBS. Nah, ada juga mengenai salah satu faktor proses panen. Yang pertama, waktu panen sama dengan proses cara kita memanen kelapa sawit. Panen pada waktu yang tepat sangat penting. TBS yang dipanen terlalu awal atau terlalu lambat dapat mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan. Metode panen yang baik, seperti menggunakan alat yang tepat, menghindari kerusakan fisik pada TBS, dapat membantu mempertahankan kualitas. Nah, selanjutnya penanganan pasca panen.
Nah, kebetulan mata kuliah saya juga ada pasca panen dan sama halnya harus dibuatkan video seperti ini. Jadi saya sudah membuatkan video khusus untuk pasca panen. Nah, mengenai pasca panen lebih lengkap akan boleh ditonton di video khusus untuk pasca panen. Dan selanjutnya kita bahas mengenai kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini bisa kita lihat dari iklim, tanah. Faktor iklim seperti cuaca hujan, suhu, dan kelembapan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kualitas TBS yang dihasilkan. Jenis dan kesuburan tanah juga berperan penting dalam menentukan kualitas TBS, dan memiliki drainase yang baik akan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya sendiri dan untuk yang menonton. Terima kasih telah menonton. Saya hanyalah mahasiswa yang sedang belajar. Untuk itu saya memohon maaf bila ada salah paham kata dan kurang dari saya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Sampai berjumpa lagi dan